Pemirsa, kembali lagi dalam program Kriminal Menyikap Tabir bersama saya, Vena Kintan. Kali ini kami akan mengangkat kasus tewasnya penderita gangguan jiwa yang dianiaya hingga tewas oleh sekelompok warga di Kampung Cibingbin, Desa Padamulya, Cianjur, Jawa Barat. Lalu seperti apa kronologi sebenarnya kasus ini dan bagaimana penangkapan para pelaku penganiayaan ini? Berikut tayangannya. Saya ambil si kayu setek karena dia udah bawa parang, ya saya pukul tangannya. Pengennya mendapatkan keadilan yang berlaku di Indonesia. Beginilah suasana saat aksi kejar-kejaran anggota Polsek Cibinong Polres Cianjur, Jawa Barat saat akan menangkap dua orang pelaku pembunuhan. Kedua pelaku yang ditangkap adalah Mulyana dan Hanipan. Selain Mulyana dan Hanipan, anggota Polsek Cibinong Polres Cianjur juga memburu dua pelaku lainnya. Dari keterangan Mulyana dan Hanipan, polisi kemudian menangkap dua pelaku lainnya, yakni Yusuf dan Jajat. Diduga kuat, Yusuf dan Jajat ikut terlibat dalam pembunuhan yang menewaskan Sutar, pria dengan gangguan jiwa di Desa Padamulya, Kecamatan Pasir Kuda, Cianjur, Jawa Barat. Bagaimana cerita keempat warga Kampung Cibingbin ini ditangkap? Dan mengapa mereka begitu tega menganiaya Sutar? Pertengahan November 2021 silam, warga sekitar perkebunan Bintang Blok Astana Panjang, Desa Padasuka, Kecamatan Cibinong, Cianjur Selatan, digegerkan dengan penemuan tubuh Sutar, pria berusia 45 tahun. Ia ditemukan di pinggir jalan dengan kondisi kepala terbungkus kain, tangan dan kaki terikat tambang, serta ditemukan darah di punggung korban. Sejumlah warga membawa Sutar ke lokasi pemasungan. Namun satu hari setelah itu, Sutar ditemukan meninggal dunia. Mulyana, salah satu saksi mata yang sempat mengevakuasi korban, menceritakan bagaimana kondisi Sutar sebelum meninggal dunia. Pas ke atas, ya saya yang paling belakang, lihat udah tergeletak, nggak mau nolongin apa, udah tergeletak gitu. 100 meter dari situ, musim pangan ke bawah ke sini, dia baca ini astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu. Kematian Sutar cukup mengagetkan keluarga. Sejumlah keganjilan kemudian muncul setelah jasad Sutar dimakamkan. Keganjilan pertama adalah kematian Sutar yang penuh tanda tanya tidak dilaporkan perangkat desa ke pihak kepolisian. Keganjilan kedua adalah keluarga korban semakin yakin jika korban meninggal dunia setelah dianiaya. Karena setelah Sutar dimakamkan, keluarga diundang ke kantor desa untuk menandatangani surat perjanjian. Isi dari surat perjanjian tersebut adalah keluarga tidak akan menuntut kematian Sutar ke jalur hukum. Namun keluarga besar Sutar menolak dan melaporkan kasus ini ke polisi. Jangan sampai berlanjut lah kalau nggak salah mah. Terus? Nah, kalau kata saya teh ke pihak desa apa saya mah nggak ngaju, nggak lanjut.
Jadi gak bisa ngambil keputusan sendiri. Karena ada keluarga besar. Iya, ada keluarga besar. Yang lebih haknya adik-adiknya, bukan saya. Untuk penyelidikan, makam Sutar akhirnya dibongkar. Jasad Sutar kemudian diautopsi petugas forensik dan dikawal oleh jajaran kepolisian Resor Cianjur. Bersamaan dengan pembongkaran makam Sutar, Polres Cianjur juga melakukan pemeriksaan sejumlah saksi. Hasil dari autopsi dan pemeriksaan sejumlah saksi disimpulkan jika Sutar meninggal akibat penganiayaan berat. Keempat pelaku penganiayaan terhadap Sutar hingga tewas kini mendekam di Polsek Cibinong, Polres Cianjur, Jawa Barat. Sejumlah barang bukti penganiayaan sudah disita polisi. Ini sandal ini punya korban, ya. Posisi korban itu di borgol, di dalam kerangkeng. Setelah itu mereka kabur dalam kerangkengan itu, dikejarlah oleh tersangka. Nah, ini alat untuk membacok korban oleh saudara Yusuf. Mulyana, Yusuf, Hanipan alias Hanif, serta Jajat, 4 tersangka penganiayaan Sutar hingga tewas merupakan pemuda warga desa setempat. Lantas mengapa mereka menganiaya Sutar? Sempat menjadi pekerjaan rumah aparat kepolisian karena baru dilaporkan hampir 1 bulan sejak kematian korban. 4 pelaku akhirnya ditangkap Polsek Cibinong, Polres Cianjur, Jawa Barat. Kepada tim Menyikap Tabir TV One, 2 pelaku buka suara mengapa mereka menganiaya hingga akhirnya korban meregang nyawa. Saya ambil si kayu setek karena dia udah bawa parang, ya saya pukul tangannya. Pengennya mendapatkan keadilan yang berlaku di Indonesia. Sutar sebenarnya sudah dipasung oleh warga karena dianggap meresahkan. Namun Sutar kerap kali kabur dari lokasi pemasungan. Sejumlah warga yang resah kemudian menangkap Sutar. Namun Sutar melawan dengan parang. Tim Menyingkap Tabir TV One mencoba untuk menggali motif dari para pelaku penganiayaan yang menyebabkan Sutar meregang nyawa. Kepada kami, Mulyana menjelaskan secara lengkap pengejaran Sutar oleh sejumlah warga. Almarhum Sutar itu lepas dari kerangkeng ya Pak. Setelah itu lalu saya pergi ke rumah orang tua saya. Nah di sana udah ada Pak Poldes, lalu sama Pak Poldes itu disuruh dipinta bantuannya untuk mencari keberadaannya maksudnya Pak. Karena jalannya ada 2 bagian, lalu dibagi 2 tugas Pak. Saya dari arah jalan Waspada, yang rombongan yang satu lagi jalan arah Giri Mukti. Pertama nyampe itu Jajat, terus saya Pak, terus Hanipan sama Yusuf. Ya saya tungguin Pak. Ya. Setelah saya ditungguin, dia itu ambil parang Pak. Saya berpikir itu buah si malakama Pak. Kalau saya dibiarin, bisa-bisa saya pribadi yang kena bacok Pak. Kebetulan itu ada sejenis kayu bakar Pak. Saya ambil, ya saya pukul tangannya. Lalu si parangnya jatuh,
saya pukul lagi tangan yang sebelah sini, lalu saya pegangin si sarung karena dia pakai sarung Pak, pakai sarung, lalu dibelakangin, saya pukul lagi sebelah sini Pak. Setelah itu saya bawa ke jalan, di jalan ada Hanifan sama Muhammad Yusuf. Setelah itu ya kenalah sama Muhammad Yusuf, kenalah bacokan Pak. Setelah itu lalu datanglah Bob Jajat, karena dia masih merontak-rontak Pak. Lalu si tangannya diginiin, lalu diikat. Ya. Menurut Mulyana, Sutar sehari-harinya kerap membantu orang tua Mulyana mengurus kebun. Sutar juga sempat mengancam adik Mulyana. Lagi kerja di kebun, berdua sama adik saya Pak. Si adik saya, Pak tolong. Dilihat dari sana Sutar orang bawa parang. Tapi sama bapak saya disamperin, mau dibikinin kopi, mau dikasih rokok. Sudah gitu dia mulai nafsunya lemah. Tersangka lain yang kami temui adalah Jajat. Ia berperan membantu Mulyana menganiaya Sutar. Di situ Sutar ada di koredan, Sutar posisi lagi duduk, lagi membelakangi jalan gitu. Mulyana turun dari motor menyamparkan Sutar. Di situ saya langsung lari ke arah kebun saya untuk mencari sinyal, untuk menginformasikan ke aparat desa. Dikirain saya, jadi posisi Sutar ada yang menunggu Mulyana, apalagi yang dua di belakang. Jadi perhitungan saya Sutar nggak akan kemana-mana gitu, ditangkapnya sama aparat. Saat kejadian, Jajat sebenarnya berada jauh dari Mulyana. Namun karena Sutar terus melawan, Jajat akhirnya membantu Mulyana mengikat tangan Sutar. Saya melihat darah di punggung, saya kasihan lah sama orang itu gitu, sama Sutar. Tapi dia masih berontak. Nah, saya mengikat tangannya gitu, membantu. Misteri kematian Sutar, orang dengan gangguan jiwa, menjadi pekerjaan rumah bagi kepolisian Resor Cianjur. Hampir sebulan sejak kematiannya, keluarga baru memberanikan diri melapor ke polisi. Setelah mendapat laporan tersebut, tim Reskrim Polsek Cibinong, Polres Cianjur akhirnya bergerak ke TKP dan mencari sejumlah barang bukti yang masih tertinggal di lokasi penganiayaan. Kami pertama menerima laporan dari masyarakat bahwa dia telah ditemukan adanya korban meninggal ODGJ, ditemukan di perkebunan bintang di daerah Cibinong ya. Kemudian kami bergerak ke TKP untuk langsung mengamankan daripada TKP tersebut. Tetapi kita menemukan adanya kejanggalan dari adanya penemuan terhadap mayat korban tersebut. Kami langsung melakukan otopsi. Polisi kemudian memanggil 9 saksi untuk dimintai keterangan terkait kematian Sutar hingga akhirnya berhasil menangkap 4 pelaku penganiayaan terhadap Sutar. Untuk tersangka yang berhasil kita amankan yaitu ada 4 orang, bahwa memang mereka mengakui perbuatan. Kami mempersangkakan dengan pasal 170 ayat 3 subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman pasal 12 tahun. Siapa sebenarnya Sutar dan apakah benar Sutar penderita gangguan jiwa? Sutar sempat ingin ditangkap warga untuk dipasung kembali karena dianggap meresahkan. Namun Sutar melawan hingga akhirnya ia tewas dianiaya. Tim penyikap tabir sempat mendatangi lokasi tempat pemasungan Sutar yang sangat tidak manusiawi. Seperti apa lokasinya? Berikut penelusurannya. Saya ambil si kayu setek karena dia sudah bawa parang, ya saya pukul tangannya. Pengennya mendapatkan keadilan yang berlaku di Indonesia.
Siapa sebenarnya Sutar, korban penganiayaan yang ditemukan warga di perkebunan Bintang, Blok Astana Panjang, Desa Padasuka, Kecamatan Cibinong, Cianjur, Jawa Barat? Menurut kerabatnya, Sutar memang mengalami gangguan kejiwaan. Namun akhir-akhir ini, Sutar sudah banyak mengalami perubahan karena dalam proses penyembuhan. 1 minggu sebelum kejadian, perangkat desa Padamulya sempat menghubungi keluarga Sutar untuk meminta izin memasung kembali Sutar. Dia cuman ngabar di WA itu almarhum mau ditangkap, mau dikerangkei. Nah, udah nggak lama kemudian dia ngabarin lagi almarhum keluar dari kerangkei. Namun Sutar sempat kabur 2 hari sebelum kejadian penganiayaan terhadapnya. Menurut Andi, selama Sutar mengalami gangguan jiwa, ia belum pernah dibawa ke pengobatan medis. Sebelum kejadian penganiayaan ini, Sutar sangat rajin untuk bekerja. Bahkan ia sempat membeli sepeda motor dari hasil kerjanya di kebun. Dia sampai kamu beli motor 3 kali nawar. Mungkin dia udah mulai kalau orang itu orang sakit itu udah mulai mau sembuh kayaknya. Tim menyingkap tabir sempat mendatangi lokasi tempat pemasungan Sutar. Lokasinya berada di Kampung Cibingbin, Desa Padamulya, Kecamatan Pasir Kuda, Cianjur, Jawa Barat. Lokasinya berada di area perkebunan serta jauh dari rumah penduduk. Terdapat kayu bambu yang dipalang melintang sebagai tempat pemasungan Sutar, serta beberapa tonggak kayu sebagai kaitan tali mengikat Sutar. Lokasi pemasungan Sutar di tempat terbuka bisa dipastikan jika siang Sutar akan kepanasan dan jika malam tiba Sutar akan kedinginan. Disinilah tempat Sutar dipasung dan 2 hari sebelum kejadian sempat melarikan diri dan ditemukan tewas di perkebunan hutan Cinagrok. Sementara itu, kami juga sempat menemui Kepala Desa Padamulya untuk meminta keterangan mengenai kasus penganiayaan ini. Awal mulanya karena memang sebelum masa kemarin juga ada pernah kejadian salah satu warga yang kena sambit di punggung. Nah, kemarin ada yang lapor ke saya, 2 orang warga, bahwa Pak Sutar penyakitnya kumat lagi, kambuh. Ya, karena memang saya ada rasa takut kejadian berikutnya ada yang dianiaya. Makanya saya respon menugaskan Pak Kaur Umum untuk menangani, ya, untuk mengamankan lah gitu. Dimasukkan lagi bersama keluarga itu, dimasukkan lagi, katakanlah kalau di kampung mah bakukung, namanya kerangkeng gitu. Kurang lebih selama 6 hari, sementara pihak keluarga pun nggak ada yang ngasih makan. Pak Kaur saja sama Pak Kadus yang ngasih makan. Mungkin punya rasa takut ya. Yang nangkep itu kadang-kadang kena ancaman, makanya suka ditutup gitu kan. Kepala Desa Padamulya juga menjelaskan jika dirinya tidak tahu menau sama sekali soal pengeroyokan ini. Kira-kira jam 16.30 saya dapat telepon dari Pak Kaur bahwa sudah ditangkap lagi. Karena memang saya respect, takut ada kejadian lagi, saya berangkat. Nah, ketika sampai di lokasi keadaannya sudah tertutup, sudah ditutupi. Cuman kelihatan masih ngomong ngeracau. Nah, hitungan menit saya bawa, dalam pikiran saya bagaimana Pak Sutar harus segera masuk lagi ke kerangkeng karena takut membahayakan orang banyak. Hari Sabtu itu. Ya, pas hari Minggunya ketika saya lagi di jalan menuju Cianjur, ada keperluan, dapat telepon lagi dari Pak Kaur, Pak Sutar sudah meninggal. Pihak keluarga sudah menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke pihak kepolisian. Ya pengennya mendapatkan keadilan yang berlaku di Indonesia.
Sungguh ironis, penderita gangguan jiwa yang seharusnya diberikan perhatian lebih justru dianiaya hingga akhirnya meregang nyawa.